singkatan dari Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Di Indonesia banyak sekali kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia yang terdaftar di pemerintah. Bicara mengenai Tuhan itu siapa? Ya Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan beberapa waktu yang lalu di dalam pertemuan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga sudah menjadi satu kesepakatan. Siapa sih Tuhannya yang Tuhan Yang Maha Esa? Di intern ada yang namanya Tuhan Yang Maha Agung, ada yang namanya Gusti Ingkang Maha Suci, ada yang menyebutnya Sang Yang Pangeran dan sebagainya. Tetapi sekarang sudah menjadi satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Setiap kepercayaan itu punya yang dinamakan kalau yang pertama kali itu disebut sesepuh. Ya, sesepuh itu bahasa umumnya barangkali yang menerima wahyu itu sesepuh. Kemudian setelah sesepuhnya meninggal, yang meneruskan itu bini sepuh. Nah, sekarang ini kan bini sepuh di setiap kepercayaan pasti ada bini sepuh. Karena kalau sudah meninggal, ganti lagi bini sepuh yang lain. Orang yang ada di situ. Karena tidak mungkin kalau misalnya Tuhan hanya memilih satu atau dua orang, bagaimana yang di pucuk gunung, yang di pulau terkecil itu bisa mendapatkan pencerahan dari Tuhan Yang Maha Esa? Keburu meninggal belum mendapatkan pencerahan apa-apa. Tidak berpolitik. Artinya kepercayaan itu kepercayaan, tapi tidak kemudian dipolitisir gitu, tidak. Kalau nanti dipolitisir, begitu politik yang ini kalah, kemudian kepercayaan menjadi tidak baik, dianggap tidak baik. Kalau untuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sudah jelas. Kalau orang sudah yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti orang itu sudah beragama. Namun kita tidak masuk ke dalam ranah kita itu masuk ke dalam suatu agama, tidak. Kita hanya tidak mengikuti salah satu agama. Jadi cara mereka untuk berdoa itu disesuaikan dengan adat tradisi daerah masing-masing. Contoh seperti saya penghayat ya dari perjalanan, karena saya sebagai orang Sunda gitu kan yang tinggal di Keranggan, saya berdoa menggunakan tata cara orang Sunda. Beda mungkin dengan kepribadian atau lain. Kalau orang Jawa yang menggunakan bahasa Jawa, kalau yang Medan menggunakan bahasa Medan. Jadi cara berdoanya itu disesuaikan dengan adat tradisi bahasa ibu atau daerah setempat. Kita hanya punya buku panduan atau buku pedoman. Panduan atau pedoman saja yang kita miliki. Kayak anggaran dasar DRT, suatu organisasi kan punya. Terus yang kedua, buku budaya spiritualnya mereka punya masing-masing cara-cara mendekatkan diri dengan Tuhan, cara-cara mereka melaksanakan sosialisasi, itu sudah ada di dalam sesepuh tadi yang menjelaskan. Karena tiap-tiap paguyuban itu punya sesepuh. Semua doa itu seperti mereka dekat dengan pohon segala macam, bukan mereka menyembah kepada pohon ataupun ritual itu untuk pesajian, untuk jin ataupun makhluk, tidak ada. Itu semua mengandung makna filosofi tersendiri. Seperti contoh saya gambarkan kayak kopi pahit, kopi manis itu melambangkan bukan untuk si kopi pahit itu disajikan untuk roh halus, tapi itu untuk kita sendiri yang maknanya sama pahit sama manis saling menghargai antara suku, bangsa, dan agama. Jadi semua ritual seperti bekakak ayam, pisang raja, pisang mus, semua yang itu semua mengandung makna ritual, filosofi tentang makna kehidupan. Tentang makna yang tidak ada, kita itu untuk persembahan atau kita percaya kepada roh halus atau tidak ada.